Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jo, khususnya zodiak Scorpio. Oke, bagaimanakah kondisi kalian? Kondisi kalian baik-baik saja kah? Dan semoga kalian selalu di dalam naungan semangat, sejahtera, dan memiliki energi yang hebat untuk menghadapi ujian-ujian kalian, dan selalu dalam keberuntungan, kemudahan ya, dan kebaikan Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kalian. Oke, akan saya shufflekan bagaimanakah kondisi apa sih yang mesti dilakukan untuk masa depan kalian yang cerah gemilang dan berkah, penuh dengan penuh dengan cahaya matahari, mungkin ya, bersinar terang, berbinar-binar ya. Amin. Kita lihat ya energinya, dan pastinya tidak akan resonate ke seluruh Scorpio karena energi Scorpio itu energi banyak orang. Ada jumping card. Akan saya ambil dulu. Jumping card ya, di sini ada Five of Pentacles. Di sini kelihatan kalau Scorpio lagi kondisi keuangannya lagi minus, atau lagi dia mengalami kondisi kehilangan uang yang sangat besar, atau dia habis kehilangan posisi di dalam kerjaannya, atau habis mengalami kebangkrutan. Bisa dibilang seperti itu. Life is hard right now, itu yang dihadapi oleh Scorpio saat ini. Tetapi ingat bahwa kamu tuh masih banyak pertolongan, walaupun mungkin kamu saat ini lagi hardnya, lagi berat-beratnya, lagi mungkin deep banget kamu, kesedihan kamu, dan kamu benar-benar di sini kamu harus siap dengan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kamu hindari. Energi ini adalah energi di mana sebuah cobaan dan ujian datang pada Scorpio yang mendadak banget dan kayak tidak ngomong dulu gitu ya. Kalau ngomong dulu mungkin kamu sudah prepare, sedangkan ujian itu rata-rata tidak ngomong dulu, tiba-tiba suddenly change your life gitu ya. Tiba-tiba kayak merubah hidup kamu secara drastis dari sini Scorpio. Saya lihat lagi di sini ya, ada Queen of Swords. Saat ini kamu harus bisa terus membuat diri kamu berdiri tegak dan membuat kamu sangat semangat. Bagaimana caranya? Clear your communication di sini. Clear your communication gimana? Yaitu membuat komunikasi kamu itu sangat baik. Mungkin kamu mengalami di mana komunikasi dengan pasangan bisa jadi, atau yang belum menikah komunikasi dengan orang tua. Ada sesuatu hal di antara kalian sulit sekali berkomunikasi, sehingga kenapa di sini disarankan untuk clear your communication ya. Jadi pada saat energi positif itu berkurang di dalam hidup kamu, itu juga akan berpengaruh pada rezeki kamu. Pertengkaran dengan suami atau dengan istri itu sangat berpengaruh pada rezeki juga. Jadi jangan biarkan ego kalian meledak-ledak ya, karena akhirnya mengurangi rezeki kalian bagi yang menikah. Kenapa? Pada saat kalian bertengkar, ego kalian akan keluar masing-masing, sampai kalian akhirnya mungkin tidak sadar mengeluarkan kata-kata kasar. Disitulah saling mendoakan satu sama lain. Nah, pada saat mendoakan buruk itu biasanya mudah sekali terkabul, dan doa itu kalau sudah naik ke atas sulit turun lagi, apalagi doa buruk ya. Jadi jangan biarkan kalian seperti api yang membara. Pada saat kalian marah dengan pasangan kamu, kalau bisa dedam dulu baru ngobrol pas enak. Pas kamu sudah dingin, pas api kamu tuh sudah mati. Jadi nggak ada amarah. Ya, di sini clear your communication di situ. Bisa jadi kamu sudah bagus, kamu tidak pertengkaran dengan orang tua, tidak ada ini, tapi bagaimana komunikasi kamu dengan Tuhan? Vertikal horizontal harus seimbang. Ya, di sini clear your communication dan bisa mempercepat doa kamu juga di sini. Bagaimana sih komunikasi dengan kamu dengan Tuhan? Bagaimana kamu sebagai hamba Tuhan menjadi seorang Muslim, seorang Kristen, seorang Katolik, seorang Buddha, seorang Hindu, bagaimana? Sudah baikkah? Sudah tak bertanggung jawabkah atas semua yang ada yang sudah dikasihkan Tuhan kepada kamu? Nah, di sini perlu diperbaiki. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, perbaiki semuanya, maka takdir kamu di depan saya yakin pasti juga akan diperbaiki oleh Tuhan. Di sini ada Six of Pentacles. Jadi di sini kayaknya giving and receiving ya. Jadi sepertinya kamu harus banyak memberi, banyak bersedekah di sini untuk bisa mempunyai masa depan yang baik. Sedekah itu adalah sebuah doa. Jadi mungkin dengan sedekah itu akhirnya membuat kamu tuh akhirnya bisa menjadi orang yang tidak pelit. Mungkin karena pelit itu juga mempunyai energi negatif yang tinggi, sahabat. Orang yang pelit itu rata-rata ya dia bisa sukses, dia bisa punya tetapi mungkin tidak wow banget. Lain dengan orang yang memang helpful. Kalau punya uang dia nggak hitung-hitung.
Tapi tetap kita harus ada perhitungan. Cuman terkadang terlalu pelit pun kalau untuk sedekah itu ya jangan. Sedekah itu malah bisa mengurangi energi negatif kamu. Logikanya bagaimana? Pada saat kita ngasih orang yang membutuhkan bantuan kamu, orang ini berarti energi negatifnya lagi tinggi. Jadi seperti kamu pertukaran energi. Kamu ngasih energi positif ke dia akhirnya mendoakan kamu. Doa ini adalah energi positif, sehingga kamu mendapat kemudahan, mendapat keberkahan. Bukan berarti kamu terus sedekah terus bisa kaya, tidak. Tetapi pertukaran berkah. Kamu ngasih energi positif ke orang itu mendoakan, akhirnya menjadi energi positif kamu. Sehingga tiba-tiba habis sedekah biasanya bisa tiba-tiba mendapat kemudahan. Saya itu sedikit-sedikit sedekah. Saya nggak punya uang sedekah, saya marah, saya harus meredakan emosi saya sedekah, saya minta maaf sama Tuhan. Saya setiap bulan untuk kelahiran anak saya, wetonnya itu saya juga sedekahin karena saya ribet masak ya. Seperti itu. Malam Jumat Legi saya juga bersedekah. Jadi memang saya benar-benar ingin menjadi hamba yang berkah gitu loh, mendapatkan hidup tuh yang berkah, juga mungkin mewah ya, mewah berkah, amin. Tapi deket sama Allah gitu loh. Jadi saya juga puasa sunnah ya, saya juga sedekahnya ini. Jadi sedikit-sedikit saya lakukan, tapi saya istiqomah gitu loh. Dari saya nggak punya apa-apa sampai sekarang, saya istiqomah gitu loh. Di malam-malam itu dan malam Jumat Legi, let's say ya. Terus di tanggal lahir, di weton. Terus sedekahnya setiap bulan ada, jadi sedikit-sedikit. Saya bilang sama Tuhan, ini untuk anak saya, ini untuk kesehatan saya, ini untuk rezeki saya, seperti itu. Jadi mungkin semuanya kamu harus bisa, mungkin kamu tidak bisa sedekah uang, tapi sedekah ilmu, bermanfaat bagi orang, membantu orang, itu juga bisa diartikan dengan sedekah. Mungkin dengan kamu banyak sedekah di sini kamu bisa kayak mendapatkan banyak kemudahan, akhirnya hidup kamu di masa depan juga mudah. Temperance, keseimbangan lahir dan batin, seek balance and create a calm atmosphere. Jadi kenapa di sini ada temperance ya? Jadi temperance itu lebih ke kayak energi kamu tuh harus kamu jaga biar kamu tetap bagus energinya. Energi negatif naik nih, kamu kerasa, langsung berdoa minta maaf apa ya, mungkin punya salah tadi, atau tiba-tiba kayak kamu kerasa betein, sumpah, kamu langsung berdoa, atau kamu buat sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi jangan biarkan keseimbangan kamu tuh oleng, jangan biarkan kesedihan tuh berlarut-larut pada hidup kamu. Di sini ada Queen of Pentacles ya, di sini ada focus on your home, family, success and abundance. Jadi seorang Queen of Pentacles adalah seseorang di mana sebenarnya dia itu seseorang yang stabil. Bisa jadi Virgo di sini memiliki pemasukan yang hebat. Dia sudah mulai pekerjaan yang bagus. Cuman saat ini dia harus kayak bermurah hati untuk menghadapi keluarga dia yang mungkin menguji dia luar biasa. Ada generosity ya di sini. Dan dia charming. Dia harus kayak bersyukur dengan kondisi yang saat ini mungkin dia alami dan memiliki keluarga-keluarga yang mungkin ada di sampingnya walaupun menguji. Banyak yang harus kamu syukuri sebenarnya. Makanya di sini kalau pada saat kamu bisa tulus, ikhlas meski mungkin kamu yang harus kerja keras ya. Ya karena memang kamu yang mampu, Tuhan menghendaki kamu karena kamu yang mampu, bukan orang lain. Berarti Tuhan percaya pada kamu. Nah, di sini kalau kamu bisa ikhlas, bisa kayak walaupun kamu banyak berkorban di dalam kehidupan kamu, maka di masa depan pastinya kamu akan punya kehidupan yang baik dan mimpi-mimpi kamu bisa terwujud ya. Di sini ada Seven of Cup, bahwa step back from everything to gain perspective. Jadi mungkin kamu harus kayak investigasi pada diri kamu. Jadi banyak hal yang mungkin harus kamu investigasi pada diri kamu. Kenapa kamu mengalami keterpurukan ini? Mungkin di masa lalu kamu masih, kalau perkara keuangan mungkin kamu kurang bersedekah terlalu memakai logika. Padahal Tuhan tidak memakai logikanya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kita terkadang tidak sholat, tidak sembahyang, kita tidak berterima kasih, Tuhan masih tetap ngasih nafas kepada kita. Kenapa kita masih hitung-hitungan? Sedekah 2.000 aja deh, buat beli kerupuk itu masih kurang 1 bungkus. Misalnya begini, jadi begini, kenapa? Lakukanlah sedekah yang terbaik kalau menurut saya. Dan yakinlah pada waktu melakukan itu, jangan riak juga. Oke, pada saat kamu yakin dan mudah sekali kamu mengeluarkan uang, pasti kamu akan ada jalan untuk kamu. Dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun, alhamdulillah
untuk apa ya, banyak kemudahan gitu. Saya tidak hitung-hitungan, memang saya selalu mencari yang terbaik untuk bersedekah. Ya itu tadi, mau logikanya sedekah harus begini, dan kadang memang harus dipaksa. Untuk bisa bersedekah itu harus dipaksa, untuk belajar, memaksa diri untuk bisa mau. Jadi pertama harus dipaksa dulu, harus dibiasakan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enak. Ternyata juga nggak miskin tuh sedekah setiap bulan seperti itu gitu, nggak nambah miskin, malah mengupgrade kehidupan kamu. Sebenarnya sedekah itu bisa mengupgrade kehidupan kamu, lambat laun dengan pasti ternyata bisa mengupgrade kehidupan kamu. The last card di sini ada Three of Wands, ada find your inspiration to take action ya. Jadi saat ini kamu harus bisa menemukan sesuatu hal yang mungkin untuk kamu bisa kamu lakukan. Jika memang kamu tidak bisa melakukan apapun untuk hidup kamu, lakukanlah dengan doa. Biarlah Tuhan yang bertindak, serahkan semua pada Tuhan, tetapi kamu harus yakin. Jangan bilang Tuhan kenapa begini, jangan bilang kenapa. Tuhan terima kasih. Jika memang ujian ini membuat saya semakin dekat kepada Engkau, berilah saya kekuatan untuk menjalani ini, dan berilah saya kemudahan atas kesulitan ini Tuhan. Jadi jangan sampai judging Tuhan. Jangan biarkan kamu judging Tuhan yang maha baik terhadap kamu, yang ngasih nafas kamu, sampai kamu bisa hidup, sampai kamu bisa marah-marah, ya, sampai kamu bisa mungkin terkadang bersedih karena kamu masih bernafas. Dan Tuhan tidak hitung-hitungan ke kamu, padahal kamu dikasih luar biasa hebat kesehatan, kekuatan, dan semangat hidup itu juga Tuhan yang ngasih. Tapi bagaimana timbal balik kita? Makanya sekarang kita harus menjaga timbal balik kita sebagai seorang hamba. Walaupun kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan, tetapi seenggaknya kita melakukan sesuatu hal sebagai tanggung jawab moral kita, tanggung jawab kita sebagai hamba untuk berterima kasih. Jadi jangan tinggalkan ibadah kalian. Dengan kalian istiqomah, dengan kalian mungkin teguh dan tekun dalam beribadah, juga berjuang, dan teguh juga dalam hati kamu untuk tidak menyesali semua hal di dalam kehidupan kamu, karena semua itu sudah menjadi aliran alami ya, perjalanan itu dan perjalanan alami yang dikasih Tuhan untuk mendewasakan kamu untuk menjadi seseorang yang baik dan hebat, orang yang bijaksana pastinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Virgo. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sekali lagi. Semoga kalian tidak tersinggung dengan kata-kata saya, dan semoga bermanfaat ya, dan bisa memberikan new perspektif atau sebuah sudut pandang baru untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.